Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hazizah, NIM 1931084, kelas Perbankan Syariah 4C, mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah lainnya, Prodi Perbankan Syariah, semester 4. Di sini dosen pengampu saya yaitu Ibu Novianti MAG. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baiklah, di sini materi saya yaitu tentang pasar modal syariah. Baiklah, langsung saja ke materi pertama yaitu pengertian pasar modal syariah. Pengertian pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu peran penting pasar modal syariah. Ada beberapa peran penting dalam pasar modal syariah. Yang pertama yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek. Yang kedua yaitu sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pasar modal syariah. Ada beberapa prinsip-prinsip pasar modal syariah. Yang pertama yaitu pembiayaan atau investasi hanya bisa dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Yang kedua yaitu uang merupakan alat bantu pertukaran nilai di mana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut. Maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan. Yang ketiga yaitu akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Yang keempat yaitu baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian. Yang terakhir, adanya penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten. Selanjutnya itu fungsi pasar modal syariah. Fungsi pasar modal syariah ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Yang kedua yaitu memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna untuk mendapatkan likuiditas. Yang ketiga yaitu memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan nilai produksinya. Yang keempat yaitu memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi dengan jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. Yang kelima yaitu memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Yang terakhir yaitu keberadaan pasar modal syariah sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian umat Islam dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Penjelasan selanjutnya yaitu strategi pengembangan pasar modal syariah. Terdapat beberapa strategi pengembangan pasar syariah. Yang pertama yaitu penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong pengembangannya. Yang kedua yaitu mendorong pengembangan serta menciptakan produk-produk pasar modal berbasis syariah. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal syariah ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu saham adalah catatan yang berisi pernyataan kepemilikan sejumlah modal kepada perusahaan yang menerbitkan. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah tanda pengakuan hutang atau pinjaman uang oleh emiten untuk jangka waktu 3 tahun dengan imbalan bagi hasil. Yang ketiga yaitu option. Option merupakan turunan dari efek saham dan obligasi. Yang keempat yaitu warrant. Warrant merupakan produk turunan dari saham biasa yang bersifat jangka panjang
dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham atas nama dengan harga tertentu. Yang kelima yaitu right. Right adalah hak yang diberikan kepada pemilik saham biasa untuk membeli tambahan penerbitan saham baru. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang mekanisme perdagangan pasar modal syariah. Terdapat beberapa bagian tentang mekanisme perdagangan pasar modal syariah. Yang pertama yaitu pasar perdana. Perdagangan saham di pasar perdana merupakan transaksi antara emiten dan investor sebelum saham-saham itu diperdagangkan di pasar sekunder. Yang kedua yaitu pasar sekunder. Perdagangan saham di pasar sekunder terjadi setelah perdagangan saham melewati penawaran umum. Di pasar perdana, pendanaan dan saham tersebut dicatat di lantai bursa untuk perdagangan. Baiklah, itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang pasar modal syariah. Semoga dari video ini kita semua bisa mengerti, dan dari video ini kita bisa belajar sama-sama apa sih tentang pasar modal itu, apa sih prinsip-prinsip pasar modal dan sebagainya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.